Halo, aku Humaira Rahmi Dewi dari Okupasi Terapi Universitas Indonesia tahun 2020. Kali ini aku akan mempraktikkan pemeriksaan MMT Lower Extremity. MMT atau Manual Muscle Test adalah metode pengukuran kekuatan otot paling populer dan banyak dilakukan oleh praktisi terapi. MMT dilakukan untuk menentukan atau mengetahui kemampuan seseorang dalam mengontraksikan otot atau grup otot secara voluntary. Orang yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan MMT adalah dokter ortopedi, fisioterapis, okupasi terapis, dan tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan MMT digunakan untuk membantu menegakkan sebuah diagnosa, untuk menentukan jenis terapi apa yang harus diberikan, untuk menentukan jenis alat-alat bantu yang diperlukan, serta untuk menentukan prognosis. Prinsip yang harus dilakukan untuk melakukan MMT adalah menjaga posisi pasien, stabilitas, mendemonstrasikan grading atau level, resistensi, mengecek kekuatan otot normal, harus objektif, dan perlu mendokumentasikannya. Hal-hal yang mempengaruhi kekuatan otot adalah usia, jenis kelamin, tipe kontraksi otot, ukuran otot, kecepatan kontraksi otot, efek pelatihan, posisi sendi, dan kelelahan pasien. Pemeriksaan MMT dapat dilakukan dengan alat bantu berupa handheld dinamometer, pinch scope, kabel tensiometer, dan beban bebas. Kasus yang saat ini harus saya periksa adalah seorang wanita 67 tahun dengan nyeri kronis di kedua lutut dirujuk ke okupasi terapis oleh ahli ortopedi pada tahun 2019. Sebuah diagnosis yang signifikan dalam riwayat medis masa lalu adalah diabetes tipe 2 yang tidak tergantung oleh insulin. Keluhan yang muncul adalah rasa nyeri, pegal di pagi hari, dan kelelahan. Namun wanita tersebut melaporkan merasa sangat lelah setelah melakukan aktivitas selama 1 jam. Ia mengalami kesulitan untuk bangun dari permukaan yang rendah, terutama saat merasa kaku. Pasien biasa duduk bersila selama sholat, dan setelah menyelesaikan beberapa tugas dapur, beliau merasa sulit untuk mempertahankan postur tersebut untuk waktu yang lebih lama. Berdasarkan kasus tersebut, saya memutuskan untuk memeriksa knee extension dan ankle dorsiflexion. Saya memilih pemeriksaan knee extension karena klien merasakan nyeri pada saat berdiri dari posisi duduk di mana pergerakan knee-nya adalah ekstensi, dan saat klien berdiri perlu mempertahankan posisi ekstensinya. Lalu saya memilih ankle dorsiflexion sebab klien merasa nyeri pada saat bergerak dari posisi duduk ke posisi berdiri, di mana ankle-nya perlu bergerak dorsiflexion terlebih dahulu. Dan saat klien berdiri, klien perlu mempertahankan posisi normalnya. Pemeriksaan knee extension, di mana ototnya adalah rectus femoris, vastus medialis, dan vastus lateralis. Posisikan pasien duduk dengan kaki menggantung. Selanjutnya, tunjukkan pada pasien gerakan yang perlu dia lakukan. Setelah itu, lakukan palpasi pada rectus femoris, vastus medialis, dan vastus lateralis. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk melakukan knee extension. Karena pasien dapat melakukan sendiri, maka pasien termasuk level 3. Selanjutnya, saya coba untuk melakukan level 4. Namun didapatkan bahwa pasien tidak dapat menahan resistensi minimal. Setelah itu saya melakukan hal yang sama pada kaki sebelahnya atau kaki kanan. Pertama, menunjukkan gerakannya pada pasien, lalu melakukan palpasi pada ketiga otot. Setelah itu, instruksikan pasien untuk melakukan gerakan sendiri. Dapat dilihat bahwa pasien dapat melakukan gerakan knee extension sendiri, sehingga pasien termasuk grade 3. Selanjutnya saya coba untuk grade 4. Namun dapat dilihat bahwa pasien tidak dapat menahan tahanan minimal, sehingga pasien hanyalah grade 3 di kaki kanan dan kiri. Selanjutnya pemeriksaan ankle dorsiflexion, di mana ototnya adalah tibialis anterior. Pertama, beritahukan pasien gerakan yang akan dilakukan. Selanjutnya lakukan palpasi pada otot tibialis anterior. Setelah itu, instruksikan pasien untuk menggerakkannya sendiri. Karena pasien dapat menggerakkannya sendiri, maka pasien tergolong grade 3. Selanjutnya, saya coba untuk memberikan tahanan minimal pada pasien.
dapat dilihat bahwa pasien tidak dapat menggerakkan secara leluasa, sehingga pasien tidak termasuk dalam grade 4. Selanjutnya saya lakukan pada kaki sebelahnya. Pertama, beritahukan gerakan yang akan dilakukan pasien. Selanjutnya, palpasi otot tibialis anterior. Setelah itu, instruksikan pasien untuk menggerakkan sendiri. Karena pasien dapat menggerakkannya dengan leluasa sendiri, maka pasien dinyatakan grade 3. Selanjutnya, saya coba pasien untuk melakukan grade 4 atau dengan menggunakan tahanan minimal. Namun dapat dilihat bahwa pasien tidak dapat menggerakkannya secara maksimal atau secara leluasa, sehingga pasien tidak termasuk grade 4. Dapat disimpulkan bahwa grade ankle dorsiflexion pasien adalah 3 di kedua kaki. Sekian dari saya, terima kasih, see you later.